Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam kapanpun Anda menonton ini. Salam hormat kepada dosen kita tercinta, Pak Heru Edi. Dan salam juga kepada teman-teman satu kelas yang saya hormati. Izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 9 Ilmu Biomedik Dasar yang beranggotakan saya, Nicholas Yuda. Saya Maliha Jilan Amani. Saya Muhammad Rizky Polawan. Saya Nanda Ragil Suwandi. Saya Salman Novalafi. Pada hari ini kami akan mempresentasikan materi yang diberikan kepada kami, yaitu audiometer. Apa sih itu audiometer? Yuk simak penjelasannya. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Maliha Jilan Amani. Di sini akan menjelaskan materi mengenai alat audiometer. Seperti yang bisa dilihat pada gambar di samping, ini adalah alat audiometer yang merupakan alat elektronika pembangkit bunyi dalam intensitas dan frekuensi tertentu yang dipergunakan untuk mengukur derajat ketulian atau mengukur tingkat ambang pendengaran seseorang. Sedangkan audiometri ialah sebutan untuk tes pendengaran yang menggunakan alat audiometer. Pemeriksaan audiometri ini juga berguna untuk mengevaluasi apakah seseorang membutuhkan alat bantu dengar atau seseorang membutuhkan tindakan operasi guna meningkatkan pendengarannya. Kemudian, prinsip kerja dari alat audiometer ini ialah dengan menghasilkan nada tunggal pada intensitas nada yang berbeda-beda dan dihubungkan melalui earphone. Selanjutnya, frekuensi yang dihasilkan oleh alat audiometer ini adalah 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz, 4000 Hz, dan 8000 Hz yang hasilnya dinyatakan oleh audiogram. Apa itu audiogram? Audiogram merupakan grafik yang menunjukkan hasil tes pendengaran nada murni. Kemudian dengan tes pendengaran ini, maka pemeriksa dapat menentukan jenis, derajat, dan lokasi gangguan pendengaran. Sekian materi yang saya sampaikan. Materi selanjutnya akan diteruskan oleh Nanda Ragil Suwandi. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nanda Ragil Suwandi. Di sini saya akan menjelaskan fungsi alat audiometer. Seperti dilihat pada teks di samping ini, audiometer memiliki beberapa fungsi, diantaranya yang pertama, mengukur tingkat ketajaman pendengaran, kedua, mengukur ambang pendengaran, ketiga, mengindikasikan apabila terjadi kehilangan fungsi pendengaran, keempat, mendapat kemampuan pendengaran dari setiap telinga pada deret frekuensi yang berbeda, kelima, pembacaan dapat dilakukan secara manual atau otomatis, keenam, menghasilkan audiogram, dan yang ketujuh, berbiaya sedang namun dibutuhkan hanya jika kebisingan merupakan masalah atau kejadian yang terus-menerus, atau selain itu dapat menggunakan fasilitas di rumah sakit. Sekian materi yang saya sampaikan, selanjutnya akan diteruskan oleh Muhammad Rizky Polawan. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Polawan dari kelompok 9 Ilmu Biomedik. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara kerja alat audiometri. Sebelum kita melakukan pengecekan, kita harus memeriksa telinga pasien itu apakah ada benjolan atau kotoran di dalam telinganya yang menutupi gendang telinga. Lalu kalau ada kotoran atau benjolan di telinga pasien juga harus melakukan rujukan kepada dokter THT. Lalu pengecekan terhadap alat audiometri ini terhadap pasien harus di ruangan yang kedap suara dan tidak berisik agar penilaian audiogramnya itu presisi dan objektif. Yang pertama-tama, kita memasangkan headset ke telinga probandus pasien, kabel berwarna merah di telinga kanan dan kabel berwarna biru di telinga kiri. Lalu kita melakukan pengukuran air conduction dengan menekan tombol kanan pada posisi air conduction itu untuk telinga kanan, dan kita melakukan pengukuran air conduction telinga kiri dengan menekan tombol left pada posisi air conduction. Pilih intensitas suara desibel dan frekuensi
yang didengar dari 1000, 1500 dan sampai seterusnya. Pada setiap titik batas intensitas desibel dan frekuensi yang didengar oleh telinga kanan dan telinga kiri, kita menekan tombol store dan menekan tombol save untuk menyimpan audiogram. Setelah kita melakukan pengukuran air conduction, kita melakukan pengukuran bone conduction dengan memasangkan handset bone conduction ke telinga probandus, di mana bagian alat yang menonjol diletakkan pada bagian tulang belakang telinga yang akan diukur. Melakukan pengukuran bone conduction sama seperti tadi, pengukuran air conduction. Lalu setelah kita melakukan pengukuran bone conduction kanan dan kiri, kita menekan tombol save. Setelah itu untuk membuka data probandus, tekan shift, kemudian tekan clients. Setelah itu kita memilih nama yang akan di print dengan mengklik tombol session, lalu pilih view untuk menyimpan hasil data tersebut, lalu pilih print. Sekian dari pembahasan saya atau penjelasan saya tentang cara kerja alat audiometri. Selanjutnya akan disambung oleh Salman Naufal tentang penjelasan prinsip fisika. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Salman Naufal Hafid. Saya akan mempresentasikan tentang prinsip kerja fisika alat audiometer. Bunyi di udara merupakan hasil penekanan dan pengembangan partikel udara secara bergantian. Kecepatan terjadinya penekanan dan pengembangan udara ini disebut frekuensi bunyi. Satu penekanan dan pengembangan disebut satu siklus. Gelombang bunyi adalah sebuah getaran mekanis dalam gas, cairan, atau benda padat yang bergerak keluar dari sumber dengan beberapa kecepatan tertentu. Hubungan antara frekuensi vibrasi dari gelombang suara, panjang gelombang, dan kecepatan V dari gelombang adalah V lambda kali F. Sekian, terima kasih. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, cukup sekian yang dapat kami sampaikan pada presentasi kami mengenai audiometer hari ini. Kami dari kelompok 9 mengucapkan mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam presentasi ini. Saya Nikolas Yuda sebagai moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.